Dr. Sabri tentang kecurigaan kita dalam tanda petik. Jangan-jangan nilai-nilai atau ilmu kemanusiaan yang selama ini kita gunakan sebagai pendekatan itu justru kita impor dari barat. Sangat jelas Bapak Ibu sekalian, kemanusiaan yang berorientasi dari barat itu ada di dalam istilah liberal arts. Nah, ini kebetulan Ibu Bapak sekalian, gelar doktoral saya itu di belakangnya ada arts-nya, PhD of Arts. Saya mengambil atau lulus S3 di Korea Selatan di Departemen School of Education and Humanity. Kemudian di dalamnya ada Department of Philosophy. Nah, saya dari Department of Philosophy karena tadi namanya Education and Humanity, maka gelar yang saya peroleh di belakang PhD ditambah dengan Arts, artinya seni, ya seni. Itu artinya PhD of Arts yang digunakan oleh Korea ini juga diadopsi dari liberal arts. Beruntung kita di Indonesia, ya tidak ada istilah ini di belakang gelar-gelar Doctor of Arts itu. Kalau kita gunakan itu sudah bisa kita pastikan Pak Direktur. Ini kemanusiaannya versi barat. Pada tahun 90-an, kami juga sudah banyak berdiskusi tentang mata kuliah dasar. Kita lihat itu kan banyak perubahan tuh. Ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, kemudian logika, itu sudah kita bicarakan bersama LIPI di tahun 90-an dan mengkritisi istilah liberal arts. Liberal arts is not relevant to be applicated in Indonesia because it was clearly Western system. Jadi kita tetap menggunakan istilah humanity. Maka kemarin S2 filsafat gelarnya itu MHum, Magister Humaniora, sama dengan gelar S2 Fakultas Hukum, MHum juga. Nah sekarang S2 filsafat itu kembali ke Magister Filsafat, MPhil. Kembali ke ilmunya, jadi bukan lagi ilmu-ilmu kemanusiaan. Oke, apa pentingnya kita menjelaskan ini? Karena pada pembukaan dari slide saya meminjam pengertian digital humanity itu secara umum yang saya peroleh. Coba kalau kita search di internet, Google akan memberitahukan kita. Digital humanity tepatnya dari sisi akademis disebut humaniora digital. Pertanyaan sesi pagi tadi ini tidak terjawab oleh beliau Profesor Sardono. Beliau seniman. Bapak Ibu sekalian, seorang filsuf bernama Bertrand Russell mendefinisikan kenyataan itu dengan menggunakan dua terminologi yang sangat berbeda yang disebut dengan definite description and indefinite description. Definite description itulah yang digunakan oleh pengertian ini. Definite description atau dalam bahasa Indonesia kita diajarkan dengan istilah pengertian denotatif. Apa adanya, the so and so. Tetapi sebenarnya digital humanity itu tidak berhenti pada definite description. Yang kita lihat nanti akan nampak di hadapan kita dan kita memahami bahwa digital humanity yang sedang didiskusikan oleh DPIP adalah teknologi sebagai alat. Di sini sudah langkah awal kita keliru. Kalau kita memahami digital humanity sebagai definite description, the so and so, teknologi sebagai alat. Maksud saya tadi seminimal Profesor Sardono tidak memberikan kepastian definisi disebabkan oleh karena keringkihan pengertian ini sangat tertutup. Karena selain definite description ada indefinite description yang tidak tertentukan. Oke, kita meminjam istilah yang lain, pengertian konotatif.
Dan inilah yang terbuka untuk ditafsirkan kenyataan itu dari berbagai perspektif. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba kita lihat kemudian pada slide saya yang kedua, Martin Heidegger, coba lihat, mengatakan teknologi itu bukan alat. Jadi jangan kita lihat komputer itu semata-mata sebagai alat untuk mendigitalisasi data, mendigitalisasi informasi tentang kehidupan kemasyarakatan di Indonesia, mendigitalisasi ideologi Pancasila. Digitalisasi tidak hanya berhenti pada level itu, tetapi lihat Martin Heidegger mengatakan digitalisasi dengan teknologi meneguhkan keberadaan manusia. Justru teknologi itu menegakkan eksistensi kita. Makanya sekarang kita bisa tahu ada revolusi industri 4.0, society 5.0, karena fenomena yang terjadi di dalam kedua periode itu tidak terbatas alat, tetapi juga perilaku manusia berubah, yang kemudian kita kenal dengan budaya, civilization. Jadi semangat digitalisasi oleh BPIT itu harus melihat dua perspektif itu, sehingga khususnya kepada Pancasila ini yang juga sudah diulang-ulang tadi pagi sebagai Weltanschauung, sebagai pandangan dunia, itu pengertiannya sebagai pandangan hidup, way of life. Samikna wa atokna. Tetapi Pancasila itu is not only Weltanschauung, juga the way of thinking, cara berpikir. Untuk mengubah cara berpikir kita. Milenial tadi yang sudah disampaikan salah satu presentasinya oleh moderator, yang menginginkan pendidikan Pancasila itu agar terkait dengan isu-isu kontemporer, itu adalah bagian dari pengertian Pancasila yang diharapkan untuk bisa dipahami sebagai way of thinking. It is not only way of life, karena way of life is finished. Itu keyakinan. Pancasila adalah way of life bangsa, yes. Dan karena itu tidak boleh diganggu-gugat. Kalau hanya digitalisasi berhenti di sini, tidak jalan itu digitalisasi. Karena digitalisasi sangat terbuka, mengungkapkan arti nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian melahirkan sebuah cara bekerjanya sistem artificial intelligence itu kan seperti dengan meniru kecerdasan manusia. Apa yang bisa dilakukan manusia, itulah yang juga bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Nah, oleh karena itu, catatan kedua saya sebagai pengantar diskusi kita adalah mari kita memahami, let's understand the digital humanity here is not only tool, but also a part of our existence. Bagian dari eksistensi kita. Inilah kemudian yang menentukan bahwa era sekarang ini adalah manusia digital. Karena benar kata Martin Heidegger, teknologi itu menentukan eksistensi manusia. Kita tidak bisa melihat atau mengetahui arah kiblat kalau mau sholat kalau tidak dibantu oleh kompas. Oke, ini adalah alat yang membantu kita untuk mengetahui arah kiblat. Tetapi apa yang kita ketahui berkat pemberitahuan dari kompas itu, kita bisa menegakkan eksistensi kita sebagai muslim, sebagai yang wajib melaksanakan sholat. Jadi digitalisasi sampai ke sana, memanusiakan manusia, itulah semangatnya. The digital humanity yang saya maksudkan. Nah, yang kedua, Don Ide, karyanya berjudul Technology and the Life World from Garden to Earth. Human beings are not able to lead a non-technological life.
Artinya bahwa teknologi itu tidak bisa dihindari. Dia akan berjalan sendiri. Kita tidak pernah membayangkan bahwa era sekarang ini disebut sebagai era digital. Kemudian juga kita menuju kepada 5.0. Itu terjadi secara natural loh. Oke, sekarang sudah kita juga baca, ada beberapa catatan di dalam medsos tersebar bahwa beberapa tahun akan datang akan banyak terjadi pengangguran karena sudah tidak dibutuhkan tenaga sopir, tidak dibutuhkan lagi tenaga yang mengatur parkir, tidak lagi dibutuhkan penjaga bensin yang menuangkan bensin karena mobil-mobil sudah pakai elektrik dan lain sebagainya. Unpredictable. Tetapi sekarang sudah mulai banyak diperkenalkan mobil elektrik. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat atau memahami digital humanity di sini secara lebih dalam. Oke, secara lebih dalam. Saya kembali ke pengantar pertama. Pemahaman kaum awam tentang digital humanity itu adalah hubungan antara ilmu kemanusiaan dengan ilmu komputer. Ilmu komputer dianggap sebagai alat yang membantu manusia mengungkapkan historisitasnya, data-data artefak arkeologinya. Kalau kita membuka sekarang sudah ada digital book. Jadi sebatas itu digitalisasi terhadap buku-buku kemanusiaan. Dibatasi sebatas itu. Ya, maksud saya ini pengertian yang sangat dangkal. Mana ya Mas? Iya, coba Pak, kita lihat tuh. Humaniora digital dipahami sebagai pertemuan ilmu humaniora dengan ilmu komputer. Kalau kita search, itu yang keluar. Kemudian mengkaji penggunaan alat dalam aspek humaniora. Padahal Martin Heidegger mengatakan menentukan eksistensi dulu. Singkatnya menentukan eksistensi manusia Pancasila. Maka digitalisasi itu berjalan seiring dengan proses humanisasi Pancasila. BPIP tidak hanya bertugas atau berkewajiban mengumpulkan data-data humaniora untuk dijadikan landasan di dalam merumuskan penjabaran Pancasila. Tetapi melalui proses digitalisasi itu manusia Indonesia dipancasilakan. Bagaimana orang yang berbeda agama saling hormat menghormati? Dengan menanamkan nilai-nilai saling respect itu, ya, dengan menginterpretasi arti yang sesungguhnya dari sila ketuhanan, dengan isi atau esensi penting dari suatu digitalisasi, yaitu ya kalau kita mau menggunakan istilah bahasa agama, hijrah loh itu, bukan sebatas transformasi, berhijrah. Kalau tadinya tidak mau menerima perbedaan agama, dia harus hijrah. Berdigitalisasi berarti pindah dari tertutup terhadap perbedaan menjadi terbuka terhadap perbedaan. Jadi itu Pak, kalau tadi kita mau memberikan catatan jawaban sementara terhadap pertanyaan apa sih sebenarnya digital humanity yang kita maksudkan. Nah, ini baru 2 halaman Pak. Padahal saya mau kembali ke cover ya. Saya mau ke cover dulu lagi ini. Ya saya katanya memang ada cara
Nah, pakai ini aja. Di judul tadi Pak, respon kritis filsafat Pancasila. Nah, di luar forum tadi, di luar panggung ini, kami berdiskusi. Sebenarnya kalau Pancasila itu sudah filsafat, maka tidak perlu kita memperkenalkan istilah filsafat Pancasila. Mari kita bersama-sama mengingat catatan kuliah kita semua. Catatan kuliah filsafat. Epistemologi. Ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan untuk mengawal digitalisasi humanity. Ya. Karena di sini juga saya akan tunjukkan posisi Pancasila. Pengetahuan manusia, Ibu Bapak sekalian, itu berada pada 3 level. Dari 4 level pengetahuan. Level pengetahuan pertama kita semua disebut dengan common sense. Suatu pengetahuan yang kita peroleh karena adanya keterjalinan antara indera dan kesadaran akan menghasilkan pengetahuan common sense. Pengetahuan biasa. Tetapi kita sekarang merasakan suasana udara di ruangan ini hangat. Ada kesadaran tentang kehangatan dan juga kita merasakan diketahui secara terexperience, dialami. Pengetahuan biasa kita semua, common sense, semua kita mengetahui itu kehangatan. Tetapi Ibu Bapak, pada saat saya mengatakan kehangatan ini 20 derajat Celcius, 22 derajat Celcius. Saya punya pengetahuan tentang 22 derajat Celcius ruangan ini disebabkan ditentukan oleh alat termometer, alat pengukur suhu udara. Jadi saya tidak langsung, bukan common sense lagi, tapi saya dibantu oleh alat. Maka di ITB laboratoriumnya lengkap, besar, di UGM juga begitu, untuk memperoleh pengetahuan yang ditentukan oleh alat. Dan itulah ilmu, level pengetahuan yang kedua. Kita sebut dengan pengetahuan ilmiah. Ibu Bapak sekalian, Pancasila harus kita dapat katakan dan buktikan sebagai pengetahuan ilmiah. Selama ini kita hanya mengetahui Pancasila as ideologi, karena memang kemarin kita mendiskusikan itu, state ideology sampai sekarang. Tetapi coba mari kita buktikan Pancasila berada pada level kedua epistemologi, pengetahuan ilmiah. Ibu Bapak sekalian, 4 syarat sesuatu itu disebut sebagai ilmiah. Dan saya sudah membuktikan dalam beberapa penelitian saya bahwa Pancasila memenuhi 4 syarat. Pertama, pengetahuan itu ilmiah, Pancasila itu ilmiah kalau memenuhi syarat pertama disebut dengan objek. Ada objeknya. Ada objeknya Pancasila. Kita berbicara tentang ketuhanan, kemanusiaan sampai keadilan. Itu objek material yang dibicarakan. Karena ada 2 objek, yang kedua adalah objek formal, yaitu cara membicarakan objek material. Bapak penulis buku filsafat ilmu sangat mengerti perspektif. Kita membicarakan materi Pancasila tadi secara historis, perspektif historis. Berarti kedua objek ini terpenuhi. Syarat kedua Ibu Bapak, pengetahuan disebut ilmiah, dan saya membuktikan Pancasila memenuhi itu, yaitu bahwa pengetahuan itu memiliki metode. Pancasila yang diklaim, coba kita mengatakan Pancasila adalah hasil dari puncak persatuan, penyatuan seluruh nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Tadi pagi ini jelas sekali sebagai indigenous knowledge. Pancasila itu sila pertama tidak diambil dari Arab, tapi tercandra dari perilaku orang Indonesia. Entah itu mungkin kemarin Islam, tapi mohon maaf, kebanyakan ke masyarakat tradisional
itu menganut sistem kepercayaan politeis, animistik. Tapi anyhow, bagaimanapun itu kan sistem keyakinan. Dan sudah ada unsur ketuhanan di sana. Ini metode apa Ibu Bapak dalam ilmu pengetahuan? Dari fakta ke fakta disebut induktif kan? Induktif itu. Maka melahirkan satu sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena secara induktif kenyataannya orang Indonesia bertuhan. Tidak ada orang Indonesia ateis. Itulah sebabnya mengapa ateisme tidak bersesuaian dengan Pancasila. Tidak bersesuaian dengan keaslian orang Indonesia. Kemanusiaan juga begitu. Secara induktif. Ada metode di dalam Pancasila. Yang ketiga, singkat kata, pengetahuan Pancasila disebut sebagai ilmiah karena memiliki sistem, bersifat sistematis. Ibu Bapak, orang Amerika boleh kita katakan takaran kehormatannya terhadap manusia melebihi orang Indonesia. Bahkan karena katanya orang Indonesia itu beragama, tetapi kok kurang manusiawi. Orang Amerika jauh lebih manusiawi, padahal mereka tidak beragama. Tetapi stop sampai di situ. Tanyakan, apakah di dalam humanisme orang Amerika itu menghubungkan kemanusiaan dengan Tuhan? Kan enggak. Apakah manusia yang dihormati itu adalah karena ciptaan Tuhan? Enggak. Tidak ada hubungan antara manusia dengan Tuhan di dalam humanisme Amerika. Begitu juga sebaliknya. Negara yang menghasilkan memberlakukan teokrasi dengan cara teokrasi, ketuhanan. Apakah hukum yang diberlakukan, mohon maaf, potong tangan? Dari perspektif Pancasila atau segi humanisme, bagaimana itu? Tidak usah jauh-jauh, kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang katanya secara otonom menetapkan bersumber dari Konun di Aceh, mencambuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar terhadap tradisi masyarakat Aceh yang begitu Islami. Apakah semua itu dihubungkan dengan nilai ketuhanan? Maksud saya, Amerika tadi sama sekali tidak ada. Di Indonesia, sistem ini ditunjukkan oleh Pancasila bahwa humanisme Indonesia adalah humanisme religius. Dan tidak berhenti Pak Soekarno mengatakan itu. Ini loh sistemnya Pancasila. Jadi Pancasila adalah pengetahuan ilmiah. Ilmu. Dan yang terakhir, syarat keempat, Pancasila bisa disebut ilmiah karena memenuhi syarat ilmiah, kebenarannya universal. Kebenarannya bukan karena dikatakan dipaksakan oleh Pak Direktur atau Pak Kepala. Kebenaran Pancasila teruji oleh masyarakat akademis, universal. Nah, itu baru level kedua Bapak Ibu. Kenapa ada filsafat Pancasila? Filsafat itu adalah pengetahuan level ketiga. Apa yang ditemukan, dihasilkan dari penelitian ilmiah, kemudian direfleksikan, dipikirkan oleh filsafat, apa maknanya? Sehingga setingkat lebih tinggi pengetahuan filosofis dibanding dengan pengetahuan ilmiah. Meskipun filsafat itu juga adalah pengetahuan ilmiah, tapi dia memiliki satu tingkat lebih tinggi dibanding pengetahuan ilmiah. Gak usah jauh-jauh Bapak, semua ilmuwan yang terkenal yang kita kenal, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, they are philosophers. Philosophy is mother of science. Semua dalil-dalil ilmiah, Newton, Galileo, semuanya bersumber dari refleksif thinking. Nah, Pancasila karena itu ditambah di depannya filsafat untuk tidak sekedar mengatakan Pancasila itu pengetahuan ilmiah saja, tapi Pancasila juga pengetahuan filosofis. Ini Ibu Bapak. Nah,
Pengetahuan tingkat keempat, saya nggak mau mengatakan demikian. Makanya tidak ada istilah agama Pancasila. Nggak ada. Karena pengetahuan level keempat, level religius, kebenarannya absolut, agama. Karena itu sangat tidak logis kalau ada orang yang mengatakan Pancasila itu menggantikan agama di Indonesia. Enggak. Pancasila nggak sampai di sana. Pancasila hanya sampai level ketiga. Sama sekali tidak pernah mengklaim mengganti agama. Atau mengatakan sebaliknya, Pancasila bertentangan dengan agama. Enggak benar. Karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu pada agama apapun didoktrinkan, diajarkan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, adil, apalagi Islam. 5 nilai ini sangat-sangat pokok di dalam ajaran Islam. Itu mengapa istilah filsafat kita masih gunakan untuk menyebut Pancasila menjadi filsafat Pancasila. Nah, kebetulan tadi lagi-lagi kepada sesi tadi ya, moderator yang memperkenalkan salah satu paper tentang pikiran milenial tentang Pancasila. Saya kira ya ini juga tidak bisa dilepaskan dari intervensi atau campur tangan pemerintah untuk meninjau. Nah, ini tugasnya mungkin Pak Direktur kita nih, Pak Dr. Sabi, untuk melakukan analisis kebijakan terhadap peraturan yang berlaku di negeri ini. Khususnya yang mana? Khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 2 dikatakan pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 1. Agama, 2. Pancasila, 3. Pendidikan kewarganegaraan, 4. Bahasa Indonesia. Nah, tadi kita sudah menjelaskan. Ini saya hanya membayangkan, dan saya kira itu tidak sulit untuk dilakukan. Kalau kita ingin mengatakan Pancasila itu pengetahuan ilmiah, tolong Pak Direktur usahakan mengajukan usulan ke pemerintah. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, tambahkan di depannya ilmu agama, tambahkan di depannya ilmu Pancasila, tambahkan di depannya ilmu kewarganegaraan, tambahkan di depannya ilmu bahasa Indonesia. Kalau tidak ada ilmu di depannya, well can show it is not way of thinking. Makanya kebanyakan buku pelajaran, buku kuliah Pancasila secara ideologis, Pancasila secara historis. Jarang-jarang kita melihat Pancasila secara ilmiah, karena gak ada ilmu di depannya. Lalu ini juga sudah, kebetulan kami dari UGM, kami sudah melewati itu yang namanya mata kuliah Pancasila berdasarkan tema yang seperti diharapkan tadi milenial. Itu penting Pak diatur. Dulu di UGM kami sudah melaksanakan ada Pancasila yuridis yang bercerita tentang historis, lalu ada juga Pancasila kontekstual. Nah, tetapi, ini pemerintah mohon maaf nih, gak apa-apa. Sekarang mata kuliah ini menjadi 2 kredit SKS dan disatukan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di situ juga hanya bercerita sejarah. Tidak mungkin kita menganalisis secara ilmiah kalau hanya 50 kali 2, 100 menit. Oleh sebab itu, lagi-lagi Pak Direktur, mata kuliah Pancasila perlu dibagi. Ada yang didekati secara kontekstual, ada yang didekati secara historis.
Dan kontekstual itulah yang memungkinkan kita untuk bisa dengan tidak gagap melakukan ini, kemanusiaan digital ini. Oke, itu baru 2 paper, baru 2 halaman. Jadi saya langsung saja ke saran saya Bapak Ibu sekalian. Pada yang terakhir, apa yang kita perlukan? Pemikiran kritis filsafat Pancasila menuju masyarakat 5.0 di Indonesia. Pertama Pak Ibu, diawali dari indigenisasi tata nilai kehidupan bangsa yang bertopang pada nilai universal Pancasila. Indigenisasi. Enggak mungkin tadi westernisasi kalau indigenisasi ini berhasil. Oke, mungkin lebih kita kenal dengan istilah indigenous knowledge yang tadi ditunjukkan oleh Prof. Sardono, OTK. Itu indigenous knowledge orang Papua, orang Indonesia. Dan itu pasti sudah dipikirkan oleh mereka. Mengapa menggunakan kalung dari tanduk ke binatang untuk menghangatkan paru-paru. Indigenous knowledge loh itu. Ya ini saya juga mohon maaf, kadang-kadang ada indigenous knowledge dalam praktek larung di lautan. Itu kemudian dipandang sebagai perbuatan syirik. Padahal indigenous knowledge yang ada di situ adalah menjaga keseimbangan alam. Bukan bermaksud mempercayai kekuatan Ratu Kidul. Ini yang harus diperhatikan di dalam indigenisasi, dalam digitalisasi humanity. Yang kedua, menjalankan langkah nasionalisasi tata kelembagaan politik dan ekonomi dengan menjadikan interpretasi nilai keadilan sosial dalam filsafat Pancasila sebagai kompas penunjuk kemana sistem politik dan ekonomi bangsa hendak diarahkan. Kenapa Ibu Bapak? Lagi-lagi tadi pagi sesinya Prof. Yang online, Prof. Suhono, jelas berbeda antara indigitasi dan indigenisasi. Indigitasi adalah perubahan dari fisik ke non fisik. Indigitalisasi itu proses pelembagaan, proses pembudayaan. Jadi berhubungan dengan lembaga politik, pemerintah, BPIP. Yang ketiga, pada level civil society, perilaku warga negara Indonesia dalam merespon AI, artificial intelligence, harus diikat oleh etika sosial yang berbasis pada nilai-nilai filsafat Pancasila. Nah, saya kira ini yang terakhir dan persis sama dengan pengertian digital humanity itu yang sesungguhnya. Ya, perilaku warga negara itu ya dimanusiakan. Bukan cuma kita berbondong-bondong. Nah, ini baru tadi malam kan kita sudah berubah dari TV bentuk Jabodetabek, udah katalog digital dan lain sebagainya. Itu proses atau pandangan terhadap TV betul-betul sebagai alat. Tetapi bagaimana kemudian mentalitas kita sebagai penonton TV, sebagai konsumer berita dari TV, itu memasukkan nilai-nilai dari digital ke analog ke digital. Itu juga sama, terjadi proses hijrah yang saya gunakan tadi. Tadi berpikiran mundur, terbelakang, sekarang kita harus berpikiran maju. Jangan takut dengan kecanggihan teknologi. Robot, iya robot, ada seperti itu. Kita takut karena apa? Karena kita memandang robot semata-mata sebagai alat yang membantu manusia, tapi kadang-kadang akan menghancurkan manusia. Tetapi coba,
Kalau fenomena digitalisasi itu kita lihat pada proses humanisasi, ya. Sehingga cara berpikir kita juga maju, terbuka untuk berubah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, karena saya yakin setelah ini sudah yang terakhir dari presentasi saya. Saran saja. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.